Kacang hijau yang menolak tanah. Di sebuah kebun kecil yang dikelola oleh nenek tua bernama Mak Mina, tumbuh berbagai jenis tanaman. Mulai dari cabai merah yang pedas, bayam hijau yang segar, hingga jagung yang tinggi menjulang. Di sudut paling belakang kebun, ada sebuah bedengan yang ditanami kacang hijau. Salah satu bibit kacang hijau yang baru tumbuh ternyata berbeda dari yang lain. Ia selalu mengangkat daun-daunnya ke atas, seolah tidak mau menyentuh tanah. "Hai saudaraku, kenapa kamu tidak mau menyebarkan akarmu ke dalam tanah?" tanya kacang hijau lain yang sudah tumbuh subur. "Aku tidak mau bersentuhan dengan tanah yang kotor dan basah," jawab kacang itu dengan sombong. "Saya adalah kacang yang istimewa. Saya pantas tumbuh di atas awan, bukan terjepit di dalam lumpur." Mendengar kata-katanya, tanaman lain mulai membicarakannya. Cabai merah berkata, "Tanah bukanlah sesuatu yang kotor. Dia adalah tempat kita mendapatkan makanan dan kekuatan." Bayam hijau pun menambahkan, "Tanah adalah ibu kita yang menyayangi kita semua." Namun si kacang hijau itu tidak mau mendengar nasihat siapapun. Ia terus menahan akarnya agar tidak masuk ke dalam tanah. Hanya mengandalkan sedikit kelembapan dari embun pagi dan sinar matahari. Awalnya, ia memang terlihat lebih segar dan cerah daripada kacang hijau lain. Hari demi hari berlalu. Suatu ketika datang musim kemarau yang panjang. Matahari menyengat tanpa ampun, dan tidak ada setetes pun hujan yang turun. Kacang hijau lain yang akarnya dalam menyebar ke dalam tanah masih bisa bertahan, karena mereka bisa mendapatkan air dari lapisan dalam tanah. Tapi si kacang hijau yang menolak tanah mulai layu. Daun-daunnya yang dulu hijau cerah kini menjadi kuning pucat, dan batangnya mulai bergoyang karena tidak punya akar yang kuat untuk menopangnya. Pada hari yang sangat panas, ia akhirnya jatuh ke atas tanah kering. Saat kulitnya menyentuh tanah, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tanah yang dulu dianggapnya kotor ternyata menyimpan kelembapan yang menyegarkan. Dan ada nutrisi yang membuat tubuhnya terasa lebih kuat. Ia mulai menyadari kesalahannya. Dan dengan sekuat tenaga mencoba menusukkan akarnya ke dalam tanah. Meskipun sangat sulit karena tanah sudah mengering, ia tidak menyerah. Setelah berjuang lama, akhirnya akarnya berhasil masuk ke dalam tanah dan mendapatkan pasokan air serta makanan yang ia butuhkan. Beberapa minggu kemudian, hujan akhirnya turun. Si kacang hijau yang dulu sombong tumbuh menjadi yang paling subur di kebun. Dari tangkainya yang kuat, tumbuh banyak polong kacang yang penuh dan lezat. Kita tidak bisa hidup sendirian dan mandiri sepenuhnya. Seperti tanaman yang membutuhkan tanah, kita juga membutuhkan orang lain, lingkungan, dan sumber daya sekitar untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Seringkali kita merasa lebih baik dari yang lain, dan menganggap asal-usul kita kurang menarik. Padahal disitulah sumber kekuatan dan kasih sayang kita berasal. Ya, si kacang hijau yang sombong meremehkan hal-hal yang dianggapnya rendah, padahal hal itu justru yang dibutuhkan untuk bertahan hidup.
Kesombongan bisa membuat kita tidak melihat kebenaran dan menghalangi kita untuk menerima bantuan atau nasihat dari orang lain. Tetapi, meskipun sudah terlambat, si kacang hijau tidak menyerah dan berjuang keras untuk menusukkan akarnya ke dalam tanah. Hal ini mengajarkan bahwa tidak pernah terlambat untuk memperbaiki kesalahan, dan usaha yang sungguh-sungguh akan selalu memberikan hasil. Biarkan akhir cerita ini menjadi selimut yang hangat bagimu. Saat cahaya bulan mulai menyentuh bantalmu, ia membawa pesan dari sebuah hutan yang jauh. Hutan yang lupa dengan warna aslinya. Di mana pepohonan bernyanyi dengan suara pelan, siap membawamu ke petualangan baru yang lebih teduh. Tarik napas dalam-dalam dan mari kita melangkah pelan menuju cerita berikutnya, di mana waktu seakan berhenti dan hanya ada kedamaian yang menantimu. Di sudut paling dalam negeri yang jauh, ada sebuah hutan yang dulu dikenal sebagai hutan pelangi. Di setiap pohonnya memiliki kulit warna berbeda. Merah seperti bunga kembang api, biru seperti langit senja, hijau seperti dedaunan muda, dan ungu seperti bintang malam. Setiap pagi, sinar matahari akan memantulkan warna-warni itu ke seluruh desa di dekatnya, membuat hidup penduduk selalu penuh keceriaan. Namun, suatu hari, seorang pedagang kaya datang dengan rencana besar. Ia melihat potensi besar dalam kayu dari hutan itu. Jika aku bisa membuat semua pohon berwarna sama, orang akan lebih mudah membeli dan mengklasifikasikannya, pikirnya. Tanpa meminta izin siapapun, ia menyebarkan bubuk misterius ke udara hutan. Bubuk itu menutupi setiap pohon, perlahan-lahan menghapus warna aslinya hingga semua menjadi kecoklatan kusam. Pada awalnya, pedagang merasa senang, dagangannya berjalan lancar, dan ia menjadi lebih kaya. Tapi, perlahan-lahan, hal buruk mulai terjadi. Burung-burung yang dulu datang untuk mencari makanan berhenti datang, karena mereka tidak bisa mengenali pohon tempat mereka bersarang. Sungai yang mengalir di dalam hutan menjadi keruh, karena mikroorganisme yang hidup di bawah dedaunan berwarna tidak bisa bertahan. Penduduk desa juga merasa kehilangan semangat. Tidak ada lagi warna-warni yang menyinari hari mereka, dan hasil panen mereka mulai menurun. Hutan itu sendiri merasa sangat sedih. Ia mencoba mengingat warna aslinya, tapi hanya bisa melihat bayangan samar di dalam dirinya. Suatu malam, seorang gadis kecil bernama Sari dari desa itu datang ke hutan dengan ember penuh air dari mata air suci yang hanya diketahui nenek moyangnya. Ia duduk di tengah hutan dan mulai berbicara dengan lembut. Kau bukanlah hutan kecoklatan yang kusam. Kau adalah hutan pelangi yang membuat kita bahagia. Biarkan aku membantumu mengingatnya.
Sari menuangkan air mata air ke akar setiap pohon yang ia temui. Saat air menyentuh tanah, muncul cahaya tipis yang perlahan merambat ke seluruh batang dan dedaunan. Ia bekerja tanpa lelah selama 3 hari 3 malam. Pada hari keempat pagi, sinar matahari muncul dan menyentuh hutan. Perlahan-lahan, warna merah muncul pada pohon palem, biru pada pohon pinus, hijau pada pohon pepaya, dan ungu pada pohon jambu biji. Tidak semua pohon kembali seperti semula, tapi mereka kini memiliki warna mereka sendiri lagi, berbeda satu sama lain, namun tetap satu kesatuan yang indah. Pedagang kaya melihat perubahan itu dan menyadari kesalahannya. Ia tidak lagi mencoba mengubah hutan sesuai keinginannya, melainkan membantu menjaganya. Perbedaan bukanlah hal yang perlu dihilangkan, melainkan yang membuat keseluruhan menjadi lebih kaya dan kuat. Ketika semua dibuat sama, kehilangan akan terjadi pada berbagai aspek kehidupan. Ketika hutan rusak, desa juga merasakan dampaknya. Begitupun ketika hutan pulih, kehidupan desa kembali baik. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup terpisah dari alam. Kesejahteraan kita saling terhubung, dan menjaga kelestarian alam berarti menjaga kelangsungan hidup kita sendiri. Kura-kura yang ingin menyentuh langit. Di sebuah desa kecil yang terpencil di antara lembah hijau dan sungai yang mengalir seperti mutiara, hidup seekor kura-kura bernama Koji. Cangkangnya memiliki pola spiral yang unik, seperti peta jalan yang belum terjelajahi. Dibandingkan dengan teman-teman kura-kura lainnya yang senang berlama-lama di bawah rindangnya pepohonan atau bermain di genangan air yang hangat, Koji selalu duduk diam di tepi tebing, menatap langit dengan mata yang penuh dengan semangat tak terpadamkan. "Saya ingin menyentuh langit," ujarnya dengan suara yang lemah namun tegas saat berbincang dengan kakek Tora, kura-kura tertua yang telah melihat berapa kali pergantian musim. Kakek Tora mengeluarkan hembusan napas perlahan, lalu menggeser tubuhnya dengan hati-hati. "Kita adalah makhluk yang berkaki lambat dan punggung berat, Koji. Langit adalah wilayah bagi burung yang memiliki sayap, dan mereka yang bisa melayang bebas. Mimpi itu indah, tapi dunia memiliki aturannya sendiri." Koji hanya terdiam. Tapi di dalam hatinya, benih tekad semakin tumbuh kuat. Setiap pagi saat embun masih menutupi dedaunan, dia memulai perjalanannya. Dia bertemu dengan elang Garuda, raja langit yang terbang tinggi melintasi awan. "Bagaimana saya bisa mencapai tempatmu?" "Terbanglah dengan sayap yang kuat," teriak Garuda sambil menyebarkan sayapnya yang luas.
Tetapi Koji hanya bisa menatap dengan mata penuh harapan. Kemudian dia datang ke kaki pohon jati raksasa yang telah berdiri selama ratusan tahun. Bisakah kamu angkat saya ke atas agar bisa menyentuh langit? Tumbuhlah hingga menjulang tinggi seperti saya. Suara pohon itu terdengar dalam hembusan angin. Tapi tubuh Koji tidak bisa memanjang seperti batang pohon yang kokoh. Beberapa hewan di desa mulai menertawakan Koji. Kelinci yang cepat berlari berkata, "Dia terlalu lambat." Kuda Nil yang besar berkata, "Dia terlalu kecil." Tapi Koji tidak memperdulikan mereka. Hingga suatu hari, saat menjelajah lereng bukit yang jarang dilalui, dia menemukan hamparan batu-batu kecil yang licin dan kokoh. Tiba-tiba, sebuah ide muncul dalam benaknya. Aku akan membangun menara sendiri. Setiap hari, Koji membawa batu satu persatu dengan kecepatannya yang khas. Kadang batu itu terlalu berat, membuatnya terpeleset, dan harus memulai dari awal. Kadang hujan datang menghancurkan sebagian tumpukan batu yang telah dia susun. Tapi setiap kali itu terjadi, Koji hanya mengusap kotoran dari cangkangnya dan mulai bekerja lagi. Lama-kelamaan cerita tentang tekad Koji menyebar. Kelinci Lino yang dulu menertawakan dia mulai membantu membawa batu-batu kecil. Burung pipit datang untuk memberitahu Koji tentang lokasi batu yang lebih kokoh. Bahkan kakek Tora pun datang dengan batu kecil yang telah dia cari sebagai bentuk penghormatan pada tekad si kura-kura kecil itu. Setelah bertahun-tahun berlalu, menara batu Koji akhirnya menjulang tinggi ke langit. Pada suatu pagi yang sangat cerah, saat matahari mulai muncul dari balik gunung, Koji merangkak perlahan ke puncak menara. Dia mengulurkan cakar depannya dengan sekuat tenaga, dan ujung cakarnya menyentuh permukaan awan yang lembut seperti kapas. Meskipun secara fisik dia tidak menyentuh langit yang sebenarnya, Koji telah membuktikan bahwa impian besar bisa tercapai dengan kerja keras, ketekunan, dan tidak pernah menyerah pada kata-kata yang mengatakan tidak mungkin. Mimpi itu indah, tapi kekuatan untuk mencapainya ada dalam tekad yang tidak pernah patah. Jangan pernah biarkan orang lain mengatakan bahwa impianmu terlalu besar atau kamu tidak cukup mampu untuk mencapainya. Kuda dan Kerbau. Sudahkah matamu mulai berat? Sebelum matamu mulai tertutup, saya akan kembali membawamu ke sebuah desa yang penuh dengan sawah hijau dan ladang subur. Di sana, hidup seorang petani baik hati bernama Pak Slamet.
yang punya dua hewan ternak spesial, seekor kuda yang cepat seperti angin, dan seekor kerbau yang kuat seperti batu. Di sebuah desa yang banyak ditumbuhi sawah dan ladang, tinggal Pak Slamet, seorang petani yang telah bekerja di tanahnya selama puluhan tahun. Ia memiliki seekor kuda yang cepat dan gesit, serta seekor kerbau yang kuat dan tahan lama. Keduanya selalu digunakan untuk membajak tanah, tapi tidak pernah bekerja bersama. Pak Slamet selalu membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Kuda merasa dirinya lebih unggul karena bisa membajak lebih banyak area dalam waktu singkat. Ia sering melihat kerbau dengan pandangan meremehkan. Bagaimana mungkin hewan yang bergerak lambat bisa dianggap berguna? Sementara itu, kerbau merasa bahwa dirinya lebih bermanfaat karena bisa membajak tanah yang keras dan berat tanpa mudah lelah. Berbeda dengan kuda yang cepat lelah jika bekerja terlalu keras. Saat masuk musim tanam, sawah yang biasanya digunakan Pak Slamet untuk menanam padi mulai kering akibat kekeringan yang panjang. Ia terpaksa menggunakan lahan baru yang lebih luas, tapi memiliki jenis tanah yang bervariasi, sebagian lapang dan gembur, sebagian lagi padat dan berat. Pak Slamet mencoba membajaknya dengan kuda terlebih dahulu. Kuda bekerja cepat di bagian tanah lapang, tapi kesusahan ketika harus melalui area tanah padat. Ia lalu mengganti dengan kerbau yang bekerja dengan baik di tanah padat, tapi terlalu lambat di area lapang. Hasilnya, setelah beberapa hari kerja, hanya sebagian kecil tanah yang siap untuk ditanami. Pada malam hari, Pak Slamet duduk di depan rumah sambil merenung. Ia melihat kuda dan kerbau yang sedang makan di tempat yang terpisah. Setiap makhluk punya kelebihan sendiri, pikirnya. Yang membuat kita terpecah bukan perbedaan, melainkan sikap kita yang tidak mau melihat nilai pada satu sama lain. Beberapa hari kemudian, hujan ringan mulai turun dan memberikan kelembapan pada tanah yang kering. Pak Slamet punya ide baru. Ia akan memasangkan kuda dan kerbau pada satu alat bajak yang sama besarnya. Awalnya, kedua hewan itu merasa tidak nyaman. Kuda ingin bergerak cepat, sementara kerbau lebih suka langkah yang mantap. Tapi, ketika
mereka mulai menarik bersama. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Kuda membawa kecepatan untuk meliputi area yang luas dengan cepat. Sementara kerbau memberikan kekuatan untuk membajak bagian tanah yang padat dan berat. Hasilnya melebihi harapan Pak Slamet. Tanah yang mereka bajak menjadi sangat rata dan gembur. Kuda membuat kerja cepat selesai. Kerbau membuat tanah benar-benar siap untuk ditanami. Bahkan, kombinasi langkah keduanya membuat alur bajak lebih merata. Sehingga air hujan bisa meresap dengan baik tanpa terkumpul atau mengalir deras. Kuda cepat, tapi butuh istirahat sering. Kerbau lambat, tapi bisa bekerja lama. Kalau mereka bersaing, hanya akan ada yang kalah. Tapi kalau bekerja sama, mereka bisa membajak lebih banyak tanah dengan hasil yang lebih baik. Perbedaan bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang bisa membuat kerja menjadi lebih baik. Kebijaksanaan bukanlah tentang siapa yang lebih baik, melainkan tentang bagaimana kita bisa saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama.